Kencang depan. Gerak. Tegak, gerak. Tangan ya. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku. Jadi setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sekarang Pak absen dulu. Setelah Pak absen, ini Pak lihat ya, ada 2 orang yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah, berarti yang hadir kita sudah cukup. Ada 12 orang. Nah sekarang untuk mempersiapkan kita memulai pembelajaran, silakan kalian cek dulu kebersihan tempat duduk, kemudian selokannya masih ada nggak sampah-sampah di tempat duduknya, silakan cek dulu. Nah kalau masih ada, diambil, masukkan di kotak sampah di depan. Jadi selanjutnya silakan kalian keluarkan buku pembelajaran kita, buku praktek, buku paketnya, dan buku tulis tentunya ya. Ya, buka pembelajaran kita hari ini itu di bab 9. Silakan buka buku paketnya, perkembangan tubuh remaja. Ya. Pada materi perkembangan tubuh remaja ini nanti kita bahas di depan, kita sama-sama kita bahas pada pagi ini. Tapi sebelum kita masuk ke sini, Pak sampaikan terlebih dahulu. Jadi minggu kemarin kita materi kita itu bab 8, yaitu olahraga renang ya. Nah, apa kaitannya kira-kira olahraga renang sama perkembangan tubuh remaja? Nah, sebelum minggu lalu itu Pak bahas atau Pak kasih materi kalian itu olahraga renang ya. Nah, jadi olahraga renang kaitannya dengan perkembangan tubuh remaja depan. Tentu dalam perkembangan tubuh remaja ini kan kita harus rajin dan rutin berolahraga. Nah, jadi itu saja mungkin untuk kaitan materi kita perkembangan tubuh remaja dengan materi sebelumnya yaitu olahraga renang. Nah, ingat tadi itu ada temannya yang mulai batuk ya. Jadi selalu menjaga kebersihan, rajin berolahraga ya. Nah, jadi Pak harapkan kalian nanti, Pak yakin di kelas ini semuanya kalau sore ya sudah rajin berolahraga di rumah ya, laksanakanlah ya. Karena penting itu nak. Jadi selain pola makan kalian istirahat cukup, rajin berolahraga itu sangat membantu dalam perkembangan tubuh kalian. Paham ya? Oke, kalau paham. Kita lanjut ya. Nah, jadi di sini nanti materi kita perkembangan tubuh remaja. Selanjutnya kalian lihat nanti di sini. Nah, di sini ada nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang Pak harapkan dari kalian terkait dengan materi perkembangan tubuh remaja. Yang pertama yaitu di sana lihat ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mengidentifikasikan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder, dan mental. Yang kedua, menjelaskan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder, dan mental. Yang ketiga, memaparkan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder, dan mental. Nah, tadi masih kaitannya dengan diskusi ya. Sudah dijelaskan, kemudian kalian paparkan. Oh ini Pak, ini teman-teman dari diskusi kami. Nah itu namanya memaparkan. Paham ya? Dan terakhir, menganalisis perkembangan tubuh remaja tadi. Ya, jadi setelah tadi kalian melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, sekarang kita masuk materi kita terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Nah, di sini ada nanti Pak jelaskan, tapi sebelum kalian
atau Pak jelaskan di sini, kalian nonton dulu video yang sudah Pak siapkan. Kalian perhatikan di sini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan jasmani. Perhatikan. Alat merupakan aset masa depan semua negara. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan anak menjadi penerus masyarakat yang berguna. Perkembangan dan perkembangan anak menjadi aspek yang penting dalam pelaksanaan proses tersebut. Sebenarnya masyarakat yang menentukan antara perkembangan dan perkembangan. Padahal, keduanya merupakan hal yang jauh berbeda. Perkembangan merupakan akan berubah dulu seperti pada zaman dan kini. Faktanya, masa depan anak di Indonesia yang besar dan berat perkembangan. Terdapat 4 pertumbuhan besar yang telah dikomunikasikan dan 3,4% anak di dalamnya tersebut. Ya, jadi setelah Pak jelaskan tadi, sekarang di sini Pak tampilkan ada beberapa pokok permasalahan nanti yang harus kalian diskusikan di kelompok ya. Nah, jadi mulai dari yang pertama ada gambar di sini, perhatikan ada gambar ciri-ciri anak sehat. Gambar selanjutnya, nah ini gambar terkait ada perbedaan di sini. Nah, lihat umur sama, ini kiri dan kanan. Tapi kok bisa tinggi badannya berbeda? Nah, ini nanti kamu diskusikan di kelompok sama teman. Kamu cari apa dia yang menyebabkan kok yang sebelah sini si Nadine misalkan, di sebelah sini si Lia ini tinggi Nadine dibanding Lia. Padahal usia sama, 14 tahun sama-sama. Ya. Nah, kemudian di sebelahnya ada juga yang satu normal usia dia badannya seperti ini. Kamu kalau ada 3 beradik ini, ya? 3 beradik sepupu, tapi bukan 3 beradik kandung. Umurnya sama 3 ini, yang lanang. Si Doni 14 tahun. Aku lebih pendek dibanding si Dona. Si Dona ini sama 14 tahun ya, tapi badannya nah kurus, tapi dia tingginya sudah tinggi. Yang terakhir si Dani ya. Jadi 3 beradik sepupuan. Nah, lihat usianya. Nah, sama 14 tahun, tapi kenapa postur tubuhnya berbeda? Ya. Nanti kalian diskusikan. Inilah yang Pak harapkan dari kalian diskusi, pahami perkembangan tubuh remaja. Nah, ini. Jadi kalian diskusikan nanti di kelompok, ya. Kemudian ada masalah kesehatan. Masalah kesehatan remaja di Indonesia. Nah, ini yang pertama itu ada masalah yang disebut dengan pola hidup sehat itu usaha atau kesehatan pribadi masing-masing, upaya kamu ya dalam melaksanakan atau memelihara kesehatan di diri masing-masing, kesehatan kamu. Nah, sekarang tinggal nanti kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Oke, siap, silakan bagi kelompoknya, per kelompoknya masing-masing. Ya, jadi sudah di kelompoknya, ini kelompok D, C, B dan di ujung kelompok A ya. Jadi silakan diskusi apa yang tadi Pak tampilkan depan. Permasalahan mulai dari gambar yang pertama, pertumbuhan manusia dari balita hingga manula. Nah, ini yang harus kalian diskusikan. Bagaimana maksudnya? Mulai dari yang pertama, pertumbuhan manusia tadi itu seperti apa? Ya. Kemudian selanjutnya ada tadi yang ngomong namanya ciri-ciri anaknya sehat. Ya. Bagaimana? Kemudian tadi gambar yang selanjutnya ini paling penting. Kok bisa dia umurnya sama tetapi tinggi badannya berbeda. Nah, yang terakhir tadi tentang kaitannya dengan masalah kesehatan, ya. Masalah kesehatan yang ada di negara kita. Baiklah, jadi sudah ya diskusi di kelompoknya ya. Jadi sekarang Pak pengen siapa dari kelompok mana yang sudah siap untuk menjawab dari keterangan permasalahan yang ditampilkan di depan tadi ini. Yang pertama yaitu proses perkembangan jasmani atau perkembangan tubuh seseorang itu berlangsungnya bagaimana? Ada yang sudah bisa menjelaskan? Ya, kelompok D. Oke, silakan berdiri. Kelompok D yang lain perhatikan. Kelompok D mau
mengemukakan hasil pendapat mereka terkait pertumbuhannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Alvino dari kelompok D. Saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan jasmani atau tubuh seseorang tersebut. Proses perkembangan tubuh seseorang tersebut berlangsung ketika seseorang tersebut dimulai pada sejak balita sampai ia menginjak usia 25 tahun, masih terus berkembang tentu dengan dipenuhi oleh faktor-faktor baik keturunan ataupun faktor makanan dan kebiasaan hidup berolahraga secara rutin yang melaksanakan pola hidup yang sehat. Ya, itu saja. Oke, terima kasih untuk kelompok D. Beliau betul D. Nah, udah ya. Jadi sekarang silakan kalian siapkan buku latihan, penanya. Di sini Pak di depan ada untuk penilaian pengetahuan atau latihan soal pilihan ganda. Nah, jadi nanti kalian tulis langsung kalian jawaban apa? Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan kecuali. Nah, itu apa itu jawabannya? Langsung kalian tulis jawabannya. Silakan. Ya, bawa ke sini. Tukar bil. Yang kelompok ini tukar sebelah, tukaran. Yang kelompok A sama kelompok B saling koreksi. Kita koreksi. Silakan kalian lihat hasil kerja kalian dan ke teman kalian koreksi. Pak bacakan jawabannya. Tulis benar salahnya berapa teman-temannya. Just 1 benar 8. Alhamdulillah. Ya. Sayang benar 8. Namanya tidak tulis depan dulu. Oke ya. Jadi sekali lagi Pak sampaikan sudah dari nilai pengetahuan ini dari Pak lihat hasil kerjanya sudah maksimal. Alhamdulillah. Hanya berapa orang tadi? Ada 1 atau 2 orang tadi yang cuma benar 7 ya. Padahal KKM kita 76. Seharusnya berarti benar 8. Nah, jadi nanti yang belum benar nanti Pak kasih remedi untuk tugasnya lagi ya. Soal yang salah tadi dikerjakan lagi, nanti sekalian dikumpulkan pas kalian mengumpulkan tugas keterampilan. Nah, semuanya ya, tunggu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Hasilnya dari penilaian tadi kalian sudah maksimal, sudah tercapaian KKM-nya. Pak rasa sudah tercapai semua klasikal kelas kita, hanya berapa orang tadi 2 orang. Tinggal nanti berarti untuk kegiatan di selanjutnya atau pada materi yang selanjutnya nanti kalian belajar di rumah, kalian pahami lagi ya apa-apa yang ada pada materi di selanjutnya. Untuk materi kita pada pagi hari ini terkait dengan materi apa tadi? Perkembangan tubuh remaja. Pak rasa cukup ya. Tinggal nanti kalian belajar lagi untuk materi selanjutnya di minggu depan. Jadi hasil kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, kalian nanti salin resumenya tadi dikumpulkan. Setelah ini Pak tunggu setelah waktu pulang selesai. Silakan siapkan, bereskanlah peralatan tulisnya, masukkan dalam tas. Ya, jadi setelah kita selesai itu materi kita terkait perkembangan tubuh remaja pada hari ini, Pak rasa tadi sudah maksimal, sudah baik sekali, sudah nilainya juga sudah tercapai semua KKM-nya. Yang belum tadi silakan nanti soal yang salah dibeneri, dibawa ke kantor ya, sama buku resume tugas keterampilannya. Paham ya? Baiklah, kalau sudah semua Bapak akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi kita di minggu depan ya, terkait dengan materi selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.